Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai pengendalian kimiawi. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Winter Diantama dengan NIM 221, saya sendiri Fauzia Rahmawati dengan NIM 223, Sela Aprilia Maharani dengan NIM 232, Taufik Dwi Novianto dengan NIM 266, Hanif Rahmat dengan NIM 274, Tarifa Maharani dengan NIM 275, dan Friska Dwi Angelika dengan NIM 280. Toksisitas atau toxicity adalah suatu kemampuan yang melekat pada suatu bahan kimia untuk menimbulkan keracunan atau kerusakan. Toksisitas biasanya dinyatakan dalam suatu nilai yang dikenal dengan sebagai dosis atau konsentrasi mematikan pada hewan coba dan dinyatakan dengan lethal dose atau LD. Next. Penggolongan pestisida. Pestisida dapat digolongkan menurut penggunaannya dan disubklasifikasi menurut jenis bentuk kimianya. Yang pertama yaitu organofosfat. Organofosfat menghambat aksi pseudocholinesterase dalam plasma dan cholinesterase dalam sel darah merah dan pada sinapsisnya. Enzim tersebut secara normal menghidrolisis asetilkolin menjadi asetat dan kolin. Pada saat enzim dihambat, mengakibatkan jumlah asetilkolin meningkat dan berikatan dengan reseptor muskarinik dan nikotinik pada sistem saraf pusat dan perifer. Next. Selanjutnya ada karbamate. Insektisida karbamat telah berkembang setelah organofosfat. Insektisida ini biasanya daya toksisitasnya rendah terhadap mamalia dibandingkan dengan organofosfat, tetapi sangat efektif untuk membunuh insekta. Selanjutnya yaitu organoklorin. Pengaruh toksiknya terfokus pada neurotoksin dan pada otak saraf. Saraf sensorik dan serabut saraf motorik serta kortek motorik adalah merupakan target toksisitas tersebut. Selanjutnya itu tindakan pengobatan. Pengobatan keracunan pestisida ini harus cepat dilakukan, terutama untuk toksisitas organofosfat. Bila dilakukan terlambat, dalam beberapa menit akan dapat menyebabkan kematian. Diagnosis keracunan dilakukan berdasarkan terjadinya gejala penyakit dan sejarah kejadiannya yang saling berhubungan. Pada keracunan yang berat, pseudocholinesterase dan aktivitas eritrosit cholinesterase harus diukur, dan bila kandungannya jauh di bawah normal, keracunan mesti terjadi dan gejala segera timbul. Selanjutnya ada resistensi, adalah kemampuan serangga untuk bertahan hidup terhadap pengaruh insektisida yang biasanya mematikan. Dengan kata lain, hanya mengembangkan resistensi terhadap bahan kimia melalui seleksi alam sehingga kebanyakan organisme yang bertahan hidup dan meneruskan genetik atau keturunannya. Jenis resistensi yang pertama ada resistensi tunggal, yaitu fenomena di mana hama resisten terhadap satu jenis pestisida yang telah digunakan. Lalu ada resistensi silang, sebuah fenomena yang terjadi ketika mutasi genetik yang membuat tahan hama ke salah satu pestisida juga membuatnya tahan terhadap pestisida lain, terutama yang dengan mirip mekanisme aksi. Lalu ada multiple resistensi, fenomena di mana OPT resistensi terhadap lebih dari satu kelas pestisida. Hal ini dapat terjadi jika salah satu pestisida digunakan sampai menampilkan resistensi hama dan kemudian lain digunakan sampai mereka resisten terhadap yang satu itu. Kecenderungan populasi hama untuk mengembangkan resistensi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu spesies hama biasanya mampu menghasilkan sejumlah besar keturunan. Yang kedua,
jenis hama telah terkena racun dalam waktu yang lama sebelum timbulnya peradaban manusia. Yang ketiga itu ada adaptasi perilaku, adalah kemampuan hama berperilaku dalam menghindari insektisida yang ada di suatu tempat yang telah dipaparkan. Dalam hal ini yaitu hama akan pergi ketika suatu tempat mengandung insektisida dan akan kembali lagi ketika insektisida tersebut telah hilang. Faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya resistensi yang pertama yaitu ada faktor genetik, antara lain meliputi frekuensi, jumlah, dan dominansi resisten. Yang kedua yaitu faktor biologi ekologi, meliputi perilaku hama, jumlah generasi per tahun, kepridian, mobilitas, dan migrasi. Yang terakhir ada faktor operasional, meliputi jenis dan sifat insektisida yang digunakan, jenis-jenis insektisida tersebut yang pernah digunakan sebelumnya. Resistensi, jumlah aplikasi, dan stadium sasaran, dosis, frekuensi, dan cara aplikasi, bentuk formulasi, dan yang lainnya. Mekanisme resistensi suatu serangga terhadap insektisida. Yang pertama ada peningkatan detoksifikasi menjadi tidak beracun, yaitu insektisida oleh karena bekerjanya enzim-enzim tertentu seperti enzim dehidroklorinase, enzim mikrosomal oksidase, glutathione transferase, hidrolase, dan esterase. Yang kedua yaitu penurunan kepekaan tempat sasaran insektisida pada tubuh serangga seperti asetikolinesterase atau terhadap OP dan karbamat, sistem syaraf KDR seperti terhadap DDT dan piretroid. Dan yang terakhir yaitu penurunan laju penetrasi insektisida melalui kulit atau integumentum seperti yang terjadi pada ketahanan terhadap kebanyakan insektisida. Manajemen resistensi. Hama yang resistensi terhadap pestisida dapat dikelola dengan mengurangi tekanan seleksi oleh pestisida pada populasi hama. Dengan kata lain, situasi ketika semua hama kecuali yang paling tahan dibunuh oleh kimia yang diberikan harus dihindari. Hal ini dapat dicapai dengan menghindari aplikasi pestisida yang tidak perlu, dengan menggunakan bahan kimia non-teknik kontrol, dan meninggalkan tempat perlindungan diobati di mana hama rentan dapat bertahan hidup. Mengadopsi manajemen hama terpadu atau PHT, pendekatan biasanya membantu dengan pengelolaan resistensi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.